warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti video ini. Terima kasih. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Muatan IPA tema 4 kelas 5. KD IPA kita kali ini adalah 3.4 dan 4.4. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menonton video ini, Ibu harapkan dapat menelaah sistem peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang kedua, Ananda dapat menelaah gangguan peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, dapat membahas cara memelihara organ peredaran darah manusia. Oke, kita cari tahu apa sih peredaran darah itu? Kita perhatikan peta konsep berikut ini. Oke, yang akan kita pelajari adalah tentang organ atau alat peredaran darah manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Kemudian, kita akan membahas tentang kesehatan, mulai dari penyakit, peredaran darah, dan juga praktik hidup sehat. Bagian darah manusia. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah putih disebut leukosit. Fungsinya untuk membunuh kuman penyakit. Yang ketiga, keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah ketika terluka. Dan yang keempat adalah plasma darah yang berfungsi membawa CO2 dari sari makanan. Anda perhatikan gambar jantung berikut ini. Jantung terletak di dada kiri sebelah atas. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan kita. Beratnya kira-kira 300 gram. Otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jantung memiliki 4 ruangan. Yang pertama disebut serambi kiri atau atrium kiri. Yang kedua, serambi kanan atau atrium kanan. Yang ketiga, bilik kiri atau ventrikel kiri. Yang keempat, bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi kanan dan serambi kiri mengembang atau kontraksi dan menguncup kontraksi secara bersamaan. Tiap ruangan pada jantung dilengkapi dengan katup. Fungsi katup untuk mencegah tercampurnya darah pada tiap ruang jantung. Tiap katup dapat membuka dan menutup seirama denyut jantung. Denyut jantung normal adalah 70 sampai 80 denyut per menit. Jika anak-anak denyut jantungnya adalah 90 sampai 100 denyut jantung per menit. Denyut nadi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, berat badan, kesehatan, dan jenis kelamin. Alat pemeriksa jantung disebut dengan elektrokardiograf. Sedangkan grafik hasil catatan denyut jantung tadi disebut dengan elektrokardiogram. Nah, coba Ananda perhatikan gambar dari jantung kita. Nanti Ibu berharap Ananda dapat menggambarkan
dari jantung ini beserta nama dari jantung ini, bagian-bagian dari jantung ini. Oke, kita lanjut. Tugas bagian-bagian jantung. Yang pertama disebut serambi kanan. Saat menguncup atau relaksasi, dia mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua, nah perhatikan ya gambarnya. Bilik kanan, yaitu saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan. Saat menguncup, mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Dan yang ketiga adalah serambi kiri. Saat mengembang, menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Saat menguncup atau relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Yang keempat adalah bilik kiri. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya O2 dari serambi kiri. Saat menguncup, relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju seluruh bagian tubuh. Coba Ananda perhatikan, kalau kita lihat menghadap ke gambar ini, sebelah ini itu kanan, ini kiri. Nah, ini kalau kita lihat dari dari depan. Jadi kalau kita jantung kita, kalau kita hadapkan ke depan ini yang kanan. Nah, ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bagaimana cara kerja jantung? Yang pertama, jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah pembuluh balik akan masuk ke serambi. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari serambi masuk ke bilik. Jika kedua bilik menguncup, maka darah keluar dari bilik menuju pembuluh nadi. Darah dari bilik kiri mengalir ke pembuluh aorta, sedangkan darah dari bilik kanan mengalir ke pembuluh nadi paru-paru kita. Nah, kita lihat lagi bagaimana peredaran darah manusia itu. Peredaran darah ada dua. Yang pertama disebut peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kembali ke jantung. Yaitu mulai dari bilik kiri, darah keluar dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung, yang dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri di jantung. Yuk, pembahasan kita berikutnya tentang pembuluh darah. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Ada nampak kelihatan urat-urat yang berwarna biru dan berwarna merah. Coba Ananda perhatikan panahnya. Kalau yang berwarna merah itu adalah arteri, sedangkan vena itu adalah yang berwarna biru. Jadi vena dan arteri itu ada di seluruh tubuh kita. Walaupun di gambar dia pisah antara biru dengan merah. Sebenarnya dia campur tuh. Ada biru dan ada merah. Nah, apa itu arteri itu? Nah, pembuluh darah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yaitu mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Pembuluh nadi terkecil disebut arteriol atau kapiler. Dan yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu mengalir darah kotor dari seluruh tubuh ke serambi kanan.
mengalir darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Nah, bagaimana perbedaan arteri dengan vena itu? Yang pertama, arteri dindingnya tebal dan elastis, sedangkan vena dindingnya tipis dan kurang elastis. Yang kedua, memiliki satu katup di pangkal arteri, sedangkan vena memiliki banyak katup yang terletak di sepanjang vena. Arteri terletak di bagian dalam tubuh kita, sedangkan vena terletak di dekat permukaan tubuh, sehingga nampak oleh kita itu ada urat yang berwarna hijau atau biru. Yang keempat, arteri tekanannya kuat sehingga denyutnya terasa, sedangkan vena denyutnya lemah dan tidak terasa. Yang kelima, membawa darah yang kaya oksigen. Jadi arteri membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan vena membawa darah yang kaya karbon dioksida. Arteri jika terluka, darah akan memancar, sedangkan vena jika terluka, darahnya akan menetes. Penyakit peredaran darah. Penyakit peredaran darah yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gejalanya, otot leher terasa tegang, suka marah, nyeri di kepala, nafas sesak, dan badan lemah. Penyebabnya mungkin makanan yang berlemak, makanan bergaram, kurang olahraga, atau faktor usia yang telah tua. Maka, orang yang kena hipertensi tidak boleh lagi mengkonsumsi garam. Perlu perawatan dokter. Yang kedua, tekanan darah rendah. Gejalanya, badan terasa cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin, kepala pusing. Penyebabnya, kurang olahraga dan makanan yang bergizi. Yang ketiga, kita perhatikan kanker darah atau leukemia. Gejalanya, badan terasa lelah, lemah, kurang nafsu makan, tulang nyeri, terjadi pendarahan di kulit, dan bahkan bagian tubuh lainnya. Penyebabnya, kelebihan sel darah putih, kelainan sum-sum tulang belakang. Yang keempat, karena kurang darah atau anemia. Gejalanya, cepat lelah, pucat, sakit kepala, jantung berdebar, dan suka kesemutan. Penyebabnya, pendarahan akibat kecelakaan ataupun luka, kurang gizi, kurang zat besi berupa hati, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kelima adalah penyempitan pembuluh darah atau disebut juga jantung koroner. Penyebabnya timbunan lemak dalam pembuluh darah. Yang keenam, pelebaran pembuluh darah atau disebut juga embeien atau wasir. Kemudian varises, ada kakinya, urat kakinya, tangannya keluar, dan lain-lain. Nah, si nona pengayuh sepeda di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan darah kita? Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, memelihara kesehatan tubuh dan lingkungan. Yang kelima, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke? Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Nah, Ibu kasih bonus ya. Penugasanmu hari ini adalah dapat Ananda
selesaikan. Oke? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Jika Ananda belum paham, silakan kembali menayangkan video ini. Selesai belajar, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.